masyarakat Desa Praga pada umumnya cukup baik, di mana di Desa Praga itu terdiri dari sekitar 4.400-an penduduk. Itu dari lansia yang terdiri dari umur 59 tahun ke atas, itu sekitar 700-an lebih dari lansia. Terus itu dari 700-an lebih lansia itu yang mengikuti posyandu lansia sekitar hanya 25%-nya saja, karena masih banyak lansia di Desa Praga yang produktif walaupun sudah lansia tapi masih bekerja, jadi mereka lebih ke bekerjanya. Dan untuk penyakit diabetes mellitus untuk Desa Praga ini tahun 2020 sampai bulan ini sekitar 80 kasus yang berobat ke fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan swasta maupun negeri seperti di puskesmas atau di klinik seperti itu. Jumlah penderita kusta di Desa Praga tahun 2019 ada 4 orang, tahun 2020 ini kita kosong. Apa sebenarnya kusta itu? Kusta adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri lepra yang ditandai dengan gejala bercak kemerahan, berkurangnya kemampuan merasa dan mati rasa. Dan penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat menular dan bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup bila tidak ditangani dengan benar. Untuk penderita tuberkulosis TBC sama dengan kusta, bahwa Desa Praga itu ada endemik dengan TBC, selalu ada setiap tahun, tidak pernah tidak ada. Untuk tahun ini kita memiliki 3 pasien TBC, terdiri dari pasien TBC paru dan ekstra paru. Dan untuk pengobatan TBC ini alhamdulillah sudah melakukan pengobatan secara rutin di puskesmas dan di rumah sakit rujukan. Jumlah penderita jiwa di Desa Praga ada 9 orang, yang 75%-nya sudah melakukan pengobatan secara rutin baik di puskesmas maupun di rumah sakit rujukan jiwa. Masyarakat Desa Praga cukup kooperatif untuk masalah COVID-19 ini, dilihat dari perilaku mereka yang sudah mulai berubah, seperti menyiapkan tempat cuci tangan di depan rumah, memakai masker, dan banyak sekali kegiatan masyarakat yang biasanya berkumpul, bergerombol tidak dilaksanakan, seperti yasinan, seperti arisan RT, atau mungkin kegiatan syukuran sudah tidak dilakukan. Syukuran biasanya dilakukan dengan cara mengantar ke rumah-rumah, jadi tidak berkerumun. Peran Polkesdes sebagai fasilitas kesehatan masyarakat di Desa Praga adalah sebagai tempat pelayanan dasar untuk masyarakat dan juga untuk pemantauan kesehatan masyarakat di Desa Praga. Kita juga sebagai pusat informasi untuk tentang COVID-19 ini, karena kita adalah puskesmas mini yang merupakan perpanjangan dari puskesmas di kecamatan. Upaya promosi kesehatan yang sudah dilakukan yaitu banyak sekali. Kita pasti melibatkan lintas sektor. Kita bekerjasama dengan kepala desa, dengan Pak Babinsa. Kita memberikan penyuluhan. Seperti di desa kita melakukan penyuluhan bagi perangkat agar saat melakukan pelayanan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelah itu kita juga pernah melakukan upaya siaran keliling dengan bekerjasama dengan Babinsa juga, dengan perangkat desa dan juga dari pihak puskesmas untuk ikut siaran keliling untuk menyiarkan, menginformasikan tentang COVID-19 ini, baik saat pandemi dan saat new normal. Upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, Polkesdes Praga seperti pemantauan kesehatan lansia itu melakukan kegiatan kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu kita menerapkan dari program BISPK dan Kopibu. Program BISPK adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi kita kunjungan ke rumah-rumah. Karena pada tahun 2018-2019 kita sudah melakukan survei. Jadi saat ini kita mengintervensi bagi keluarga yang prasehat dan sehat, di mana di situ terdapat lansia
Jadi sekalian kita untuk memeriksa mereka. Itu salah satu cara, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan untuk kegiatan ini. Kegiatan Kopipu juga sama, hampir sama dengan PISPK. Jadi kita kunjungan ke rumah-rumah yang memiliki resiko. Jadi kita datang ke rumah, kita menerapkan protokol kesehatan, kita di situ mendata kegiatan apa saja yang menjadi masalah di keluarga tersebut. Cukup banyak karena mungkin pandemi ini jadi 1 bulan itu sekitar 30-an pengunjung saja, jadi tidak banyak. Padahal setiap bulan biasanya sebelum pandemi kita bisa mencapai 100 pengunjung ke Ponkesdes. Untuk keluhan atau diagnosa yang muncul di Ponkesdes itu, kita sebelum pandemi itu ISPA itu paling tinggi, tapi saat pandemi ini kita paling banyak adalah gastritis, linu, dan juga penyakit lainnya yang tidak terlalu banyak. Jumlah ibu hamil di Desa Praga terdapat 25 ibu hamil. Dari 25 ibu hamil itu terdapat ibu hamil dengan risiko tinggi, yaitu 5 orang ibu hamil. Di sini jumlah balita di Desa Praga itu terdapat 315 anak, di mana laki-laki terdapat 152 anak dan perempuan 153 anak. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Di sini umumnya disebabkan karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Ciri-ciri dari stunting adalah pertumbuhan gigi yang terlambat, penurunan kemampuan fokus dan memori belajar, pertumbuhan melambat, wajah terlihat lebih muda dari anak seusianya, pubertas terlambat, biasanya usia 8-10 tahun, anak menjadi pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Penularan COVID pada ibu hamil sama dengan populasi umum, yaitu melalui droplet dan kontak. Maka dari itu, cara terbaik menghindari COVID-19 adalah dengan menghindari virus penyebab dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan penularan dalam praktik kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mematuhi protokol COVID. Adapun protokol COVID yaitu yang pertama adalah cuci tangan memakai sabun, yang kedua hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci, yang ketiga gunakan masker jika sedang bepergian keluar rumah atau jika sedang sakit. Yang keempat, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam jika sedang batuk atau bersin. Ibu hamil diupayakan atau diharapkan sebelum bersalin sudah melengkapi semua perlengkapan yang dibutuhkan pada saat bersalin, contohnya perlengkapan ibu dan bayi. Yang kedua adalah merencanakan pembiayaan persalinan. Pembiayaan persalinan baik menggunakan biaya mandiri atau umum atau menggunakan BPJS. Yang ketiga, di awal pemeriksaan kehamilan, ibu diberikan bidan stiker P4K atau perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang merupakan program pemerintah. Adapun perencanaan tersebut berisikan 1. Siapa yang dipilih ibu hamil untuk menolong persalinan. Yang kedua, tempat persalinannya di mana. Yang ketiga, pendamping persalinannya siapa. Yang keempat adalah transportasi. Di sini yang dimaksud transportasi adalah persiapan kendaraan dari ibu hamil atau keluarga yang akan digunakan ibu hamil menuju ke tempat persalinan. Dan yang terakhir adalah calon pendonor darah. Di sini calon pendonor darah itu direncanakan disiapkan jika nantinya terdapat komplikasi pada ibu saat melahirkan.
kita saat menghadapi era new normal dalam masa pandemi ini adalah selalu gunakan masker dimanapun, cuci tangan setelah beraktivitas dengan menggunakan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara apa? Gerakan gemas, gerakan makan sayur dan buah, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, jangan lupa istirahat minimal 8 jam sehari, selalu hindari stres, jangan sampai stres, dan satu lagi yaitu adalah selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Pesan untuk ibu hamil, ibu yang memiliki bayi dan balita. Di sini ibu hamil, ibu bayi dan juga balita itu sangat rentan terhadap COVID-19. Maka dari itu saya berpesan untuk tetap patuh terhadap protokol COVID-19.